banyak terima kasih. Acara selanjutnya, Hikmah Maulid Nabi Besar yang disampaikan oleh Ustadz Dr. DHI sekaligus pembacaan doa. Kepada Bapak persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawwadul karim. Amma ba'du, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Kapolresta Kendari atau yang mewakili beliau, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Wakapolresta Kendari dan Ibu Ketua Ibu Wakapolresta, yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Bayangkari, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak para pejabat utama lingkup Polresta Kendari, yang saya hormati dan saya muliakan Bapak-bapak Kapolsek Sekota Kendari, hadirin hadirat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua yang hadir pada pagi hari ini, semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena di pagi hari ini kita sama-sama bisa hadir di peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Barusan saya kali ini meriahnya, malenya ada bapak pisang berbuah telur. Ada masjidnya, ada juga kapal, semuanya ada di sini. Dan semoga bapak dan ibu-ibu yang mempersiapkan semuanya ini mendapatkan balasan yang terbaik di sisi Allah SWT. Karena ini bahagian daripada cinta kita kepada Nabi. Ketika ditanya, ada orang yang bertanya kenapa maulid, mana dalilnya? Ada seorang ulama di Mesir tidak perlu mencari dalil untuk mencintai Rasulullah, dan bentuk cinta kita sesuai dengan tradisi kita ialah membuat malam, membuat meriah semuanya sehingga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita muliakan, Nabi yang kita cintai. Semoga kita dikumpulkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena banyak bersalawat kepadanya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita menyebut nama Nabi Muhammad dengan Toha. Ala Toha Rasulillah, ala Yasin Habibillah. Dalam Al-Quran kita membaca
Lama kita cari apa artinya Yasin, rupanya artinya Yasin itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah ialah mengingatnya kapan saja dan dimanapun kita berada. Dengan cara apa kita mengingat Rasulullah? Dengan cara bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Berarti salawat yang kita lantunkan sesungguhnya bukan untuk Rasulullah, tetapi dia kembali kepada kita karena balasannya lebih banyak salawat Allah kepada kita. Allah sebagai pencipta pun bersalawat kepada Rasulullah, begitupun para malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Apakah lagi kita dianjurkan banyak bersalawat kepada. Ada orang yang ketika mendengarkan suara azan, ketika jatuh pada bacaan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia mengambil kedua ibu jarinya, kemudian dia membacakan salawat di mulutnya, atau membaca marhaban bika ya habibi ya qurrata aini ya Rasulullah, kemudian dia letakkan di kedua matanya. Ini disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub dikarang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qutubi. Orang yang melakukan seperti ini, kalau dia sakit mata atau mungkin sudah pakai kacamata, mungkin bagus diamalkan seperti, yaitu mendengar suara azan kita baca marhaban bika ya habibi ya qurrata ain di mulut kita, kemudian kita sapu kedua mata kita. Di antara amalan seseorang mendapatkan syafaat ialah ketika mendengarkan suara azan. Ibu-ibu yang sedang menonton televisi, nonton gosipnya Lesti, terdengar suara azan, kecilkan volumenya, kemudian balas panggilan azan itu. Lalu kita membaca doa Allahumma rabba hadhihi da'watin tammah dan seterusnya. Kata Nabi, orang yang membaca seperti ini halat lahu syafaati, dia berhak mendapatkan syafaat. Tapi tidak hanya baca doa kemudian menonton lagi, tapi kita pergi ke masjid melaksanakan sholat sesuai dengan yang dikumandangkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, Nabi Muhammad tidak pernah kita lihat, tidak ada wajahnya, tidak ada fotonya. Tapi kenapa kita meyakini Nabiullah Muhammad? Karena ada mukjizatnya. Mukjizatnya itu adalah Al-Quran. Hari ini kita memeriahkannya dengan banyaknya telur yang bergantungan. Kenapa pakai telur? Kenapa tidak pakai semangka? Kalau semangka yang digantung pada itu berbunga, makanya pakai telur. Filosofinya ialah semua orang pasti suka dengan telur, apalagi ibu-ibu. Bapak-bapak kalau capek pulang kerja dari kantor ke Polres Kendari, ambil telur ayam kampung pakai madu jadi jos kembali. Makanya kenapa telur itu yang menjadi makanan kita ketika mau. Telur itu ada 3 lapisannya, ada kulitnya, ada warna putih, ada warna kuningnya. Warna
putihnya bisa dipakai ibu-ibu yang jerawatan, pakai masker putih itu. Warna kuningnya bisa dipakai bapak-bapak penambah stamina. Kulitnya itu kata ulama adalah iman, putihnya itu adalah Islam, dan kuningnya itu adalah ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi kalau kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Maka apa yang kita lakukan dengan persiapan yang luar biasa, kita berkorban harta, berkorban apapun untuk maulid, maka bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku maka dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka dia bersamaku di dalam surga. Kita tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Terus bagaimana caranya kita melihat Nabi sementara kita tidak pernah melihat diri Nabi? Nabi pernah bersabda, "Tuba liman ra'ani wa amana bi." Beruntunglah orang yang pernah melihatku dan dia beriman kepadaku. Wa tuba. Lebih beruntunglah liman amana bi wa lam yaruni. Barang siapa yang beriman kepadaku sementara dia tidak pernah melihatku. Kitalah ini yang tidak pernah melihat Nabi. Abu Jahal hari-harinya berjumpa dengan Muhammad, tapi tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kenapa bisa disebut dengan Abu Jahal? Namanya yang sebenarnya adalah Amr bin Hisham, tapi dijuluki Abu Jahal, bapaknya orang bodoh. Kenapa Abu Jahal disebut dengan bapaknya orang bodoh? Abu itu bapak, Jahal itu bodoh, karena Abu Jahal mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengakui kebenaran Rasulullah SAW. Zaman sekarang kalau ada orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengakui kebenaran, maka dia Abu Jahlin masih. Pelajaran apa yang bisa kita ambil hikmah maulid pada pagi hari ini? Yang pertama, Nabi mengajarkan memanusiakan manusia. Kalau orang Buddhis mengatakan sifat tahu, sifat lebih, saling menghormati dan menghargai. Suatu ketika lewat jenazah orang Yahudi, kemudian dipikul oleh orang-orang Yahudi jenazah itu, Nabi bersama dengan sahabatnya sedang duduk seperti ini. Apa yang terjadi? Nabi berdiri menghormati jenazah orang Yahudi. Kata sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bukankah orang itu orang Yahudi?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukankah dia adalah manusia?" Kadang-kadang kita itulah kemudian di Mesir ketika ada jenazah yang lewat sementara orang sedang duduk, maka orang di Mesir pasti dia berdiri kemudian mengangkat tangannya menunjukkan jadi telunjuknya, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Mengapa seperti itu? Karena jasadnya saja orang itu Allah muliakan, seperti Nabi memuliakan jasad orang yang tidak sekeyakinan dengannya. Makanya Nabi itu kalau ada orang yang berbicara tentang hak asasi manusia, yang paling memahami hak asasi manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja terhadap manusia,
Bahkan Nabi juga memahami hak asasi jin. Nah, bukan manusia saja. Kalau ada hak asasi jin. Apa hak asasi jin? Nabi melarang laki-laki. Nah ini khususnya bapak-bapak, teman-teman semuanya. Kalau bapak-bapak kencing, janganlah kencing di sembarang tempat. Kalau dapat tiang listrik dia hantar. Kalau dapat tembok dia kencing. Kalau dapat pohon dia kencing. Kata Nabi, janganlah kencing di sembarang tempat, di lubang-lubang, karena bisa jadi ada makhluk Allah yang lebih tua dari kita, dari bangsa kita. Makanya Nabi itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kasih sayang kepada seluruh alam, bukan saja alam manusia tapi juga alam jin. Bagaimana Nabi memahami hak asasi jin? Kata Nabi, ibu-ibu yang suka bikin indomie, masak atau menggoreng mie indomie goreng, maka dia masak mie-nya, kemudian dia tiriskan air panasnya. Kata Nabi, jangan membuang air panas di lubang, karena bisa jadi ada makhluk Allah yaitu jin yang tinggal di lubang-lubang itu. Itu Nabi kan, dia pahami itu bahwa ada makhluk lain yang tidak kita lihat. Makanya air panas itu jangan dibuang sembarang tempat, karena ada makhluk Allah yang lain. Apakah sampai di situ akhlak Nabi? Tidak. Bagaimana akhlak Nabi terhadap keluarganya? Nabi punya anak 7, 4 orang perempuan, 3 orang laki-laki. Semua anaknya meninggal ketika Nabi hidup, kecuali satu yang bernama Fatimah. Anak laki-lakinya bernama Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Makanya Nabi diberikan laqab Abul Qasim, bapaknya Qasim. Bagaimana Nabi dengan anak-anak? Nabi punya budak, Nabi juga punya anak, Nabi juga punya pembantu. Pembantunya namanya Anas bin Malik. Ketika masih kecil, ibunya Anas datang kepada Nabi, ini anakku, tolong dirawat. Nabi suatu ketika menyuruh Anas untuk belanja sesuatu. Anas masih berumur kecil. Apa yang dilakukan oleh Anas? Anas pergi bermain, tidak pergi sesuai dengan perintah Nabi. Lalu Nabi datang kepada Anas, Anas, apa yang kau lakukan? Kata Anas, ya Rasulullah, saya lupa. Apakah Nabi memarahinya? Apakah Nabi memukulnya? Rupanya Nabi tidak memarahi dan memukul, dan Nabi hanya memerintahkan Anas untuk pergi belanja. Ini akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi dengan istrinya? Istrinya Nabi ada 11. Istri pertamanya namanya Khadijah, dan Nabi tidak pernah poligami ketika masih bersama dengan istrinya yang pertama. Maka ini bisa menjadi dalil bagi ibu-ibu kalau ada suaminya mau poligami. Namanya istrinya Khadijah, memberikan anak 6 orang, dan istri Nabi yang terakhir adalah Maria Al-Qibtiyah dari Mesir, memberikan anak 1 orang. Ketika meninggal istrinya yang bernama Khadijah, Nabi sangat bersedih sehingga Nabi tidak menikah beberapa tahun, disebabkan karena meninggal istrinya yang bernama Khadijah. Setelah Khadijah meninggal, maka Nabi baru menikah lagi dengan Sauda dan menikah dengan Aisyah. Nabi kalau makan makanannya istrinya, dan dia suka mungkin istrinya masak coto atau kontrol, dia makan banyak atas masakannya istrinya. Tapi kalau Nabi tidak suka masakannya istrinya, Nabi makan tapi tidak
tidak sebanyak kalau dia sukai. Tapi Nabi tidak banyak bicara kalau kelebihan garam. Beda dengan kita makan kasih habis sambil marah-marah juga sama istri. Kenapa terlalu bergaram ini masakannya? Nabi tidak ngomong apa. Itu Nabi dengan istrinya. Bagaimana Nabi dengan sahabatnya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai sahabat-sahabatnya sehingga seakan-akan semua sahabatnya bagian dari keluarga Nabi. Maka kita di Polresta Kendari adalah seperti satu keluarga, seperti Nabi terhadap sahabat-sahabatnya. Nabi itu menganggapnya seperti satu keluarga. Apa akhlak yang paling dikagumi oleh orang Arab kepada Rasulullah? Rupanya akhlak yang paling dikagumi itu adalah kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai orang-orang kafir itu menitipkan hartanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Nabi dianggap sebagai bank. Kalau zaman sekarang Nabi lah yang mengambil harta. Kenapa? Karena orang kafir mengakui bahwa Nabi Muhammad orang yang paling jujur. Dia menjual, kalau ini jelek dia katakan jelek, kalau ini baik dia katakan baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang terakhir yang saya ingin sampaikan, semua yang kita persembahkan untuk Rasulullah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan syafaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena permintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang kita persembahkan hari ini adalah bahagian kecil cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terbesar ialah bagaimana kita mengikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini yang bisa saya sampaikan.